Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini di tengah kampung ya. Kemarin itu ada orang salah satu nampak seperti berjubah hitam tapi rambutnya acak-acakan. Itu entah tahu dari gunung dari mana itu. Itu katanya dia sempat didatangi dari Bung Laga dan Mahesa. Dan dia ini akan menaik ke kampung ini, katanya dia akan mendapatkan santet apabila tidak mengikuti keinginan dari Mak Lampir. Makanya Aki sengaja turun ke perkampungan ini. Perkampungan ini nampak semua rumah tertutup di sini. Jangan-jangan memang sudah ada aktivitas entah dukun dari mana yang didatangkan dari Bung Laga ini. Karena Bung Laga ini semakin hari semakin brutal, bukannya semakin insaf dia, semakin brutal. Ya, dia selalu menebak bahkan mencari tumbal untuk mengikuti semua keinginan dari Mak Lampir ini. Bung Laga ini sudah diberikan hidayah, sudah diberikan kebersihan hati, tapi kembali terjerumus kembali. Tapi di sini nampak rumah ini kenapa pendara? Gimana, Bu? Kenapa sepi benar kampung ini, Bu? Saya takut, Bu. Kenapa Ibu nggak berani masuk rumah, Pak? Bu, ada apa sebenarnya? Karena di kampung ini diteror amannya. Diteror? Dia kayak Bung Laga apa? Bung Laga, yang Ibu maksud Bung Laga ini, karena kemarin dia sempat salah satu orang entah iblis, entah dukun itu suruh dari Bung Laga sempat bertarung dengan Aki. Oh, berarti ini rumah Ibu ini? Iya, tapi saya nggak berani masuk ke sini. Ibu sudah nggak berani lagi masuk rumah, men. Bahkan Ibu ada ini penampakan yang saya bikin saya takut, saya nggak berani masuk ke sini. itu katanya itu dukun santet yang didatangkan dari Bung Laga itu. Iya. Yang ya sudah, Bu, Ibu Tolong saya, Ki. Kayak mana ini caranya nih, Ki? ya nanti mudah-mudahan Aki bisa mengusir orang-orang dari suguhan Bung Laga dan Mak Lampir ini. Ya sudah, Bu, Ibu jangan khawatir nanti. Oh, ini Hati-hati, Ki, masuk, Ki. Pak. Ya Allah, Ki, awas, Ki. Nah, rumah ini sudah dipagar, Bu. Ada kekuatan apa di rumah ini? Nggak ada yang berani, Ki, yang masuk ke sini, Ki. Bu, apakah benar orang yang menggunakan peci, badannya gempal pendek, Kira-kira seperti itu, Ki. dari mana dia kok bisa masuk ke rumah Ibu ini, Bu? Apakah Bung Laga itu yang memaksa ini? Karena mungkin Ibu ini dimintakan tumbal, Ibu tidak mau memberikan, maka dia menaruh tempat Ibu ini. Dia minta begitu, Ki, tapi saya nggak bisa, Ki. Ya sudah, Bu, lebih baik Ibu menyingkir dulu. Ibu serahkan rumah ini kepada kesalahan. Mudah-mudahan Aki bisa mengusir dari dukun santet. Tolong, Ki, tolong, Ki. Ya. Saya nggak berani, Ya, Ki. karena ini ada kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, lebih baik Ibu menyingkir dulu. Nanti kalau memang sudah selesai, nanti Aki panggil dia kan. Iya, Ki, nanti iya, Ki. ini. Saya serahin, Ki, Iya. semuanya sama Ki, Ki. Ya, ya sudah, Bu, ya. Kekuatan apa yang sudah dipasang lagi? Ini bukan dukun sembarangan. Kau kira Bung Laga, kau sudah sesuka hatimu. Ayo kamar kami. Hati-hati kamar kami. Kenapa tempat ini? Tempat apa? Kenapa banyak sekali pintu? Nampaknya sedang ada ritual di sini. Ada macam-macam di sini. Aku tidak peduli siapapun kau. Allah Akbar. Ini nampaknya salah satu alat yang digunakan dari dukun itu. Ini nampaknya besi kuning yang diambil dari dasar Gunung Merapi. Aku tidak akan keluar. Aku tidak akan keluar sebelum kau meninggalkan kampung ini. Ngajar. Ini pasti ulah dari Bung Laga. Ini pasti ulah dari Bung Laga. Nanti ada siul apa ya? Apa ya? Kenapa kamu diganggu? Oh, ternyata ini. Ternyata ini kau yang berada di sini. Kau sengaja mencari tumbal. Warga di sini ketakutan. Kenapa
kamu musik pemilik rumah ini. Aku hanya bicara baik-baik dengan. Tapi kalau kau tidak bisa diajak baik-baik, aku bisa menggunakan kekerasan. Apa yang kau lakukan di rumah warga ini? Lawan wae, Mbak. Lawan. Itu apa yang kau lakukan? Kenapa kau terus menaik warga di sini hanya untuk memenuhi hasrat dari Pak Lampir menjadi tumbal? Pakai wae, Mbak. Selamat bikin gua. Pergi dari sini. Pergi kau katakan. Seenak kau bicara kau dikatakan. Aku tidak akan pergi sebelum kau menghentikan mencari-cari tombal dari Malampir. Ingat, aku tidak urusan Islam. Oh, apa urusan? Ketika kau melihat kampung itu menjadi urusan dari Islam. Ingat itu. Sabar dulu. Kekuatan itu siapa yang kau gunakan? Selamat, selamat. Jangan salah paham dulu. Saya di sini. Tahu apa? Ternyata kau sudah seorang wanita di sana. Ritual apa yang kau lakukan? Oh, dasar manusia ini sudah dipukul dari belakang sehingga kau bisa kau di sana. Lebih baik kau sadar dan hentikan segala tindak tandukmu. Hentikan. Hah? Hentikan di budayaku. Kau mengatakan aku yang mengatakan itu. Kau yang menggunakan budaya. Kenapa? Ternyata kamu membawa seorang wanita sehingga pemilik rumah ini ketakutan. Ritual apa yang kau lakukan di sini? Ini persembahan Malampir. Persembahan Mak Lampir. Jangan-jangan pemilik rumah ini, ibu yang menemui selamat tadi, jangan-jangan dia memiliki bayi sehingga kau tidak mau pergi dari sini. Ya. Oh, Ini sangat besar. bahkan kemarin aku sempat bertemu salah satu dari utusan malam. Dia seperti iblis. Bahkan sungai itu kampung ini bisa meluap karena ulah. Jadi hentikan kau mengikuti bunglaga. Hentikan kau mencari tumbal untuk Malampir. Aku tidak akan tinggal diam. Kisama tidak akan pernah tinggal diam. Karena kau pilih bertahan. Selamat. Tidak ada kesaktian. Kesaktian itu hanya milik yang maha kuasa. Kenapa tempat ini? Kenapa tempat ini? Ayo sini. Itu hanya sebagai salam perkenalan dari Kiswana. Ingat, aku bisa lebih keras dari itu. Kau kira sesuka hatimu bisa melakukan itu oleh kamu? Tidak mungkin terjadi. Selagi Kiswana masih ada di pinggiran hutan dan di pinggiran kampungan ini, Kiswana tidak akan pernah tinggal diam. Ingat. Dari mana kau bisa bertemu dengan Tuhan? Sehingga kau jauh dari entah dari mana kau bisa datang ke perkampungan ini. Hanya karena dijadikan uang miliar rupiah dari Bulaga dan Mahesa. Mungkin habis ini kawan-kawan. Oh, karena kemarin yang dikirimnya dari bukit apa? Dan bukit Batu Lubuk itu tidak mampu menghabisi di sana, sehingga kau didatangkan kembali untuk menghabisi di sana. Bagaimana? Apakah kau sudah bisa merasakan bagaimana kekuatan pukulan keselamatan? Dari tadi aku bermain-main dengan, tapi aku tahu kekuatan gua nanti.
Iya, sudah teman kita yang membunuh engkau. Pergi kau ke sini sana. Pergi kau ke sini. Kau katakan pergi diselamatkan dari sini. Makan lagi. Kurang ajar. Kurang ajar. Kekuatan apa sebenarnya kau miliki? Sekali lagi kukatakan kepada sudahi ritual. Boleh aku melihat apa yang sebenarnya kau lakukan? Tinggal di sini. Jangan kau berbanyak niatku di sini sebenarnya untuk menolong kesulitan. Kau katakan menolong warga yang kesulitan, tetapi kau mencari tumbal di sini. Apakah itu yang dikatakan menolong seseorang? Kenapa kau tidak terima ketika kau katakan mencari tumbal, sedangkan kau tumbal dalam ingat itu? Tumbal itu untuk kekuatan daripada malampir selamat. Karena malampir sudah berpuluh-puluh tahun tidak mampu menghabis selamat. Ingat di sana, ketika kita berpijak di jalan sebuah kebenaran, yang Maha Kuasa akan membentengi kita. Ketika kita berjuang secara ikhlas, disitulah kekuatan sesungguhnya hadir dari Yang Maha Kuasa. Bukan seperti kekuatan iblis yang kau panggil untuk menakut-nakuti warga di sekitar sini. Sudah pergi dari sini sekarang. Kau katakan ke sini. Kau katakan pergi dari sini. Aku tidak akan pergi sebelum kau hentikan ritual. Aku akan membubarkan ritual di sini. Ingat, aku tidak peduli walaupun kau yang katakan. Bahkan kau sempat menantang-nantang orang-orang hebat Pulau Jawa. Islam tidak boleh takut. Bagi kau pakai dari sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Iblis ini hentikan sekali lagi Tuhan. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa? Banyak sekali jarak. Hentikan tontokan itu selamat. Katakan, sudah berapa tumpah yang kau buat di sini? Sudah berapa banyak yang kau buat di sini? Katakan. Dua selamat. Lalu wanita yang keluar dari sini tadi, itu akan kau persembahkan untuk siapa? Apakah denganmu? Akan dia bisa terus mengikuti malampir. Aku peringatkan kepadamu di sana. Apabila kau terus mengikuti jejak dari malampir, maka aku akan menghabisi dirimu di sini. Aku hanya berbicara baik-baik. Memintamu pergi dari perkampungan ini. Jangan kau lakukan tegok di tengah perkampungan ini. Hanya untuk mencari tumbal dari malampir. Dan jangan pernah kau ikuti kata-kata pengeluaran. Karena dia iblis. Ternyata di muka bumi ini. Selamat.
Itu malah terdatang selamat. Terus orang ketawa, aku tahu. Di sini sudah banyak preman-preman. Aku bete. Masih terus kau ingat orang kedua. Satu persatu perewangan meninggalkan munisi. Boleh apa? Kenapa ada? Nanti rusak aku selamat. Aku selamat. Inilah yang tadi membentengi. Jangan pakai itu pusaka selamat. Rasakan, rasakan. Dia tempat yang bubar. Aku tahu ini besi bukan sembarang besi. Kau ambil daging, bongkahan keteo jatuh ke bumi hanya untuk membentengimu. Kau gunakan ritual di sana. Aku mengingatkan kepadamu. Kau kira aku tidak bisa menembus tempatmu ritual ini? Ini nampak seperti seram sekali. Aku mohon izin. Apabila yang ada orang-orang yang atau menghargai tidak bersalah, aku mohon maaf. Aku hanya ingin meluruskan otak dari dukun yang ada di sini. Sebelum aku pergi, dia akan mengangkat sujud kepada yang Maha Kuasa. Akan tahu Tidak mungkin selamat. tidak mungkin selamat. apa yang tidak mungkin. Kau saat ini sudah tidak mampu berdiri lagi. Mampir. Salah satu pengikutmu tidak akan bisa melukaiku. Ingat itu Mampir. Ternyata masih memiliki kekuatan. Rasakan itu. Rasakan. Iya. Ini nampak seperti panah. Apa? Iya. Apa kami? Apakah? Kemana ibu tadi? Apakah dia sudah pergi? Rasakan itu. Apakah kau bisa membuka pengikut sendiri yang akan membunuhmu di sana? Biar aku nggak tahu. Biar Mak Lampir tahu. Bangkit kau. Bangkit kau. Jawab 7 pertanyaan. Jawab dengan jujur. Jangan bertanya-tanya. Sudah berapa tumbal itu? Perintahkan itu Bunglaga yang kau habisi. 2 selamat. Apakah kau tidak ingat dosa di sana? Kenapa kau lakukan itu? Yang aku ingat hanyalah uang dan materi. Itu saja. Uang materi itu hanya hiasan di muka bumi ini di sana. Kau diberikan kelebihan, kau diberikan kemampuan. Apakah ini yang dikatakan jubah peci hanya sebuah simbol? Kau hanya ingin menakut-nakuti warga. Selamat. Ampuni aku selamat. Aku akan mengampunimu. Tapi ingat, jangan kau ulangi lagi. Dan kau pergi dari perkampungan ini, sampaikan kepada Bunglaga bahwa
yang menghentikan tidak tandukmu, membuat ritual di perkampungan ini adalah Islam. Biar dalam kau menemui keselamatan. Aku akan memberimu keselamatan, tapi kau pergi dari sini dan jangan pernah kau datangi lagi. Dan katakan dengan bulaga, bahkan jangan pernah kau takut dan ikuti kata-kata dari manapun. Tak kembalikan dulu ilmu hitammu selamat. Aku tidak akan mengembalikan ilmu hitam, karena kalau itu aku kembali, kau akan terus melakukan ritual di sini. Karena tidak ada ilmu hitam dan ilmu putih di muka bumi ini, adanya sebuah ajaran kasih sayang. Itulah yang diajarkan dari leluhur kita dahulu yang ada di bumi Nusantara ini. Aku tidak akan pergi selamat sebelum ilmu itu kau kembalikan padaku selamat. Jangan menjadi hawa nafsumu yang menguasai dirimu. Aku akan mengambil semua kekuatan hitammu. Jangan selamat, jangan. Mana kekuatan hitam, kekuatan iblis kalau sudah seperti ini? Aku berharap ketika kamu mendengar peci ini, jadilah manusia yang bisa mengayomi seluruh anak manusia di muka bumi ini. Jangan pernah kau memakan darah dari saudaramu, karena darah itu yang akan membuatmu ketika keempat dosa yang paling besar. Ingat, pergi kau dari sini. Itu jalan, dan jangan kau kembali lagi. Aku akan menunggu sampai pemilik rumah ini di sini. Pergi kau dari sini. Kau tidak akan bisa berdiri karena kekuatan hitammu sudah kuambil. Sudah kembali. Kita datang. Disinilah tempat yang dituarkan. Dia tidak akan kembali karena tempat itu, rumah ini sudah aku pagar. Dia tidak akan bisa menembus kekuatan hitam lagi masuk dalam rumah ini. Kita lihat apa sebenarnya yang dilakukan dari dukun tersebut. Ini nampak seribu. Jangan-jangan ini ritual dari kakek perawan yang akan digunakan untuk menghabisi saudara-saudara kita sebut itu. Inilah ya, inilah kehidupan nyata di muka bumi ini. Ketika seseorang sudah dikuasai dari hawa nafsu duniawi dengan kemewahan, dengan uang puluhan juta, dengan uang miliaran yang dijanjikan dari Mahesa, yang dijanjikan dari Bulaga untuk menghabisi saudara-saudara spiritual. Karena apa? Karena apabila saudara-saudara Aki ini habis, mereka akan bisa merajalela di muka bumi ini. Tempat ini nampak? Memang tempat ini sudah banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada maksud aku ingin mengganggu ketenangan. Aku hanya ingin meluruskan anak manusia yang sudah tersesat terlalu jauh, yang bergaya mengorbankan darah-darah manusia yang tidak berdosa. Pergilah kau dari rumah ini. Jangan kau tebar aura hitam di dalam rumah ini, karena aku tidak ingin tempat ini dijadikan dari Bulaga sebagai persembahan kepada Mak Lampir. Baik. Aku tidak akan memukul. Aku tidak akan menyakitimu. Tapi kau menyingkirlah dari rumah ini. Karena pemilik rumah ini orang-orang yang tidak berdosa, orang-orang yang tidak bersalah. Baik. Oh, baik. Aku tidak akan membakar tubuh kalian, karena aku tahu kalian hanya diperintah dari Mahesa, diperintah dari Mak Lampir. Apa? Kembalikan kekuatan hitam.
Dan aku tidak akan mengembalikan. Kalau itu permintaanmu, tidak akan. Aku tidak akan mengikuti apa yang kau inginkan. Kekuatan hitam itu tidak akan mungkin aku berikan kepada dukun tadi. Karena apabila itu aku berikan, dia akan terus mencari tumbang. Menyingkirlah dari tempat ini. Ya sudah kameramen, untung kameramen tidak diserang dari manusia yang tadi. Karena aku yakin di sini sudah banyak perewangan-perewangan yang dibawa dari dukun itu tadi, yang untuk mencari tumbal, untuk menambah kekuatan dari Bung Laga, menambah kekuatan dari Mak Lampir. Itulah keinginan dari Mahesa. Ya sudah ya, kepada para sahabat-sahabat ya, inilah apabila seseorang anak manusia yang sudah ternyata dia pergi satu persatu. Dia tidak terima ketika Aki masih berada di sini. Nanti Aki akan menemui pemilik rumah ini. Pemilik rumah ini dari anak, suaminya, para semuanya sudah pergi karena dukun tadi menginginkan darah-darah dari perawan. Ya sudah ya, para sahabat-sahabat, inilah ketika anak manusia sudah dikuasai dari hawa nafsu untuk menguasai dunia ini. Dukun tadi sebenarnya adalah orang baik, tapi ketika dia didatangi dari Bung Laga, dia didatangi dari Mahesa, dijanjikan uang puluhan miliar, uang ratusan juta, hilang akal sehatnya, sehingga dia menggunakan kekuatannya untuk mengikuti dari kata-kata dan Mahesa dari Bung Laga. Ya, ini sebagai pelajaran bagi kita sebagai anak manusia. Jangan pernah kita, tubuh kita ini terdiri dari 3 unsur, api, air, dan angin. Jangan pernah api menguasai tubuh kita. Api itu adalah simbol nyata dari hawa nafsu yang ada di tubuh kita. Kendalikanlah hawa nafsu itu, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Karena kita hidup itu harus butuh sinergi, menyatukan kekuatan api, angin, dan air yang ada di alam ini. Itulah kekuatan sesungguhnya. Manusia tidak akan bisa pernah hidup tanpa angin, manusia tidak akan pernah hidup tanpa air. Itulah sumber kehidupan. Maka dari itu, sinergikanlah kekuatan ini. Jangan sampai api yang ada di dalam tubuh kita menghancurkan isi dunia ini. Dunia inilah yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Kita jaga ketatanan kehidupan ini, karena kehidupan ini harus kita lestarikan. Jangan sampai kita rusak dengan hal-hal yang tidak baik ya. Nah, sambil menunggu kedatangan dari ibu pemilik rumah ini tadi, karena aku yakin dia akan menyusul suami, dia lagi menyusul suaminya, karena dia tahu mungkin tadi sudah dilihatnya dukun yang melakukan ritual di rumahnya. Utusan dari Bung Laga ini sudah pergi ya, sambil menunggu dari pemilik rumah ini datang ya. Ikuti terus perjalanan Selamat dengan cara ketik, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya channel Daging Selamat yang bernama Noto Urip ya. Subscribe sebanyak-banyaknya, karena subscribe itu gratis sebagai pengikat tali persaudaraan. Pesan lagi kepada para sahabat-sahabat ya, jangan pernah kita menebar benci di dalam hati kita. Ketika benci itu ada di dalam hati, maka hawa nafsu lah yang akan menguasai diri kita ya. Perbanyak sholat, tegaklah sholat, perbanyak salawat. Mudah-mudahan kita akan dijaga dari kekuatan-kekuatan yang lahir dari Yang Maha Kuasa ya. Dan itulah kita berserah kepada Sang Pencipta, karena kita ini hanya hamba yang lemah. Tanpa seizin dari Yang Maha Kuasa, kita bukan siapa-siapa. Apabila Yang Maha Kuasa berkehendak, dia seperti semudah membalikan telapak tangan untuk menghancurkan isi dunia ini. Maka dari itu, kenapa manusia diberikan akal pikiran? Karena apapun untuk menjaga kelestarian alam ini ya. Jangan lupa juga hidupkan lonceng notifikasinya agar mengetahui tayangan-tayangan dari Selamat ya. Apabila ada tutur kata Selamat yang tidak pas, tidak pantas, Aki mohon maaf, karena Aki menyadari Aki ini manusia bodoh, manusia lemah, tempatnya salah, tempatnya hilaf ya. Kebenaran itu hanya milik Allah, kekuatan itu hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kita manusia ini hanya sebutikan debu di hadapan dari Yang Maha Kuasa. Maka dari itu, jangan pernah kita merasa sombong, karena kesombongan itulah yang akan menghancurkan diri kita. Kesombongan itulah simbol nyata dari hawa nafsu yang ada di dalam diri kita ya. Pesan di Selamat juga, sayangi, muliakan kedua orang tua kalian ya, karena ridho orang tua adalah ridho dari Yang Maha Kuasa. Murka orang tua, murka dari Yang Maha Kuasa. Jangan pernah kita gores, khususnya hati ibu kita, karena ketika hatinya tergores, maka murka dari Yang Maha Kuasa akan menimpa kita. Itulah yang ciri-ciri anak durhaka, ciri-ciri anak yang tidak bisa membahagiakan atau berbakti kepada kedua orang tuanya ya. Kita tutup video ini bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.